Jumpa lagi sahabat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa bersama Pak Dimama, Ning Fitri dan Cak Taufik. Kali ini kita akan berbagi peninggalan Raja Soca yang terkait dengan Kerajaan Melayu Purba pada periode akhir, tepatnya di daerah Dawan, Desa Socolor, Maesan, Bondowoso. Nah, sahabat muda, wisata Socolor berada di Dusun Dawan yang berada di kaki Bukit Putih, Pegunungan Argopuro. Nah, kalau kita perhatikan, wilayah ini merupakan setting yang dipilih oleh leluhur kita sebagai pendirian peninggalan kuno yang alamnya sangat mendukung dan asri. Nah, sahabat muda, di daerah Socolor juga kita temukan objek wisata berupa air terjun yang sangat indah. Nah, di wilayah itu terdapat situs Raja Soca, peninggalan Melayu Purba yang terhubung dengan situs Melayu di Bukit Solor, Bondowoso. Nah, sahabat muda, kalau kita detail, peninggalan Socolor itu berada di dekat Bukit Mina atau Bukit Ikan Kutuk yang berada di sisi kanan, dan kemudian juga Gunung Putih serta Bukit Minasura. Nah, ini kalau musim tanam kelihatan sangat indah karena tanaman-tanaman menghijau dan tanahnya cukup subur, dan di situ mendukung untuk penciptaan konsentrasi untuk meditasi dan berdoa. Nah, sahabat muda, untuk memahami peninggalan Socolor, kita bisa menggunakan Pustaka Raja Purwa yang berada di bangsa Nusantara, bahwa bangsa Nusantara meyakini dirinya keturunan Nabi Adam dan Nabi Adam menurunkan Nabi Sis. Nah, sahabat muda, di Socolor dapat kita temukan batu kepala kuda. Nah, batu kepala kuda ini merupakan perlambangan dari Nabi Sis, leluhur para leluhur kita dari bangsa Nusantara. Nah, sahabat muda, menurut kitab Pustaka Raja Purwa, Nabi Sis menurunkan Raja Anwar dan Raja Anwas merupakan leluhur kita. Nah, di situs Socolor kita temukan batu kepala ikan paus yang merupakan perlambangan dari leluhur kita, yaitu Raja Anwar dan Anwas. Nah, ini perlambangan yang sangat tua sebenarnya. Nah, sahabat muda, Raja Anwas menurunkan Resi Palasa dari dinasti Matahari yang berkuasa pada tahun cahaya sekitar 30.000 sampai 20.000 sebelum Masehi. Nah, sahabat muda, di situs Socolor ditemukan batu ikan pari yang merupakan simbol dari Raja Matahari sebagai generasi yang pertama. Kemudian terdapat batu kepala angsa raksasa yang merupakan simbol Raja Batara Brahma pada generasi yang terakhir dari dinasti Matahari. Kemudian juga terdapat batu liang Langkawi yang merupakan simbol dari Raja Batara Wisnu. Nah, sahabat muda, pada batu liang Langkawi kalau kita detail terdapat sekesaksara yang berbunyi Sima Langkawi Sura. Nah, ini yang menegaskan bahwa bangunan ini merupakan simbol Raja Batara Wisnu. Nah, di Socolor juga terdapat batu liang naga yang merupakan simbol dari Raja Batara Siwa, yang tiga raja ini memunculkan mitos Batara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, sahabat muda, di Socolor terdapat gua kecil yang dapat kita baca sebagai Liang Song Gentong. Nah, Liang Song Gentong ini merupakan simbol pergantian zaman dari tahun cahaya ke tahun Nisan. Nah, sahabat muda, pada tahun Nisan berkembang dinasti Maya yang dipimpin oleh Resi Mayangkara atau Raja Nuh, yang merupakan kebudayaan Nisan yang berkembang antara tahun 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Sahabat muda, keberadaan Raja Nuh Muda atau Anoman ditandai batu tengkorak kera. Nah, ini merupakan generasi yang pertama.
Nah, generasi Nuh itu diantaranya ditandai dengan batu Minasura dan juga batu Minakata atau ikan kutuk yang merupakan simbol dari Raja Kera Subali. Ini salah satu saja di antara generasi Nuh. Nah, generasi terakhir dari Raja Nuh ditandai batu Saplapis yang merupakan gambaran terakhir sebagai Raja Angsa atau Raja Daud yang keberadaannya didampingi oleh Raja atau Patih Naganisan. Nah, sahabat muda, zaman berganti dari tahun Nisan ke tahun Sura dan pemerintahan beralih dari Raja Daud ke Raja Sulaiman. Nah, sahabat muda, keberadaan Raja Sulaiman di Socolor ditandai dengan batu Langsura. Nah, dinamakan batu Langsura karena pada permukaan batu itu terdapat sketsa kata elang, gambar elang, dan kata sura. Pemerintahan Raja Sulaiman didampingi oleh Patih Naga Samudra yang disimbolkan sebagai ikan hiu. Pemerintahan Raja Sulaiman dilanjutkan oleh Raja Jagowana yang disimbolkan sebagai batu kepala jago. Nah, bukti ini juga terdapat di Bukit Patirono di bagian di tengah hutan. Nah, bukti serupa juga ditemukan di patung Jagomaya di Candi Borobudur, dan kalau kita detail di dalam candi itu terdapat aksara yang berbunyi Sulaimanasura yang menekankan bahwa Raja Jagowana adalah keturunan Raja Sulaiman. Nah, pemerintahan Raja Jagowana dilanjutkan oleh Raja Gajahhoya atau Hastimaya, yang itu dibuktikan dengan adanya sketsa aksara Hastimaya Rasa di batu Socolor. Nah, sahabat muda, pemerintahan Raja Gajahhoya dilanjutkan oleh Gajah Puspakarna berlanjut kepada Gajah Kalasanga yang bukti itu bisa ditemukan di batu Gajah Socolor yang memuat aksara Kalasanga Lusa. Nah, ini merupakan perkembangan dinasti Gajahhoya. Sahabat muda, kepemimpinan dinasti Gajahhoya berlanjut pada dinasti Melayu Purba yang dipimpin oleh Raja Singa Adimaya atau Singa Melayu pada tahun 1782 sebelum Masehi. Keberadaan dinasti Melayu di Socolor ditandai batu Singalaju atau Singa Melayu dan juga batu Tengkorak Kerbo atau batu Maisa yang terhubung dengan nama wilayah Maisan. Nah, ini merupakan pendiri dan penerus dinasti Melayu. Sahabat muda, batu-batu yang menandai zaman Melayu Purba ini sangat banyak dan belum bisa diidentifikasi, oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut. Nah, pada generasi terakhir, dinasti Melayu ditandai adanya Raja Soca yang memerintah kurang lebih tahun 42 sebelum Masehi, yang ini merupakan dinasti Melayu Purba periode terakhir. Sahabat muda, dari bangunan ini dapat kita pahami bahwa situs Socolor dibangun oleh Raja Soco Agung kurang lebih tahun 42 sebelum Masehi untuk menghormati para leluhur pendiri Nusantara yang merupakan nenek moyang Raja Soca dan juga nenek moyang bangsa Nusantara. Sahabat muda, bangunan lain seperti Batu Kenong merupakan bangunan baru yang didirikan oleh Raja Saka untuk menghormati Raja Soca dan raja-raja lain yang merupakan leluhur Raja Saka. Nah, di situ bisa dibuktikan ada gambar-gambar binatang simbolik yang menggambarkan raja-raja leluhur Raja Saka. Dengan demikian, Batu-Batu Kenong itu dibangun setelah dinasti Soca. Sahabat muda, pemerintahan Raja Saka berlanjut pada dinasti Mataram yang dipimpin oleh Raja Singa Samudra, Raja Naga Samudra, dan Raja Udet Samudra atau Raja Tritunggal
yang memimpin pada tahun 481 Saka atau 559 Masehi. Keberadaan Raja Singasamudra ditandai batu Singaranu berada di tengah sawah. Yang seperti kita lihat bahwa buaya air itu dibaca sebagai Singaranu. Kemudian Raja Ular Samudra ditandai kepala ular di pinggir sungai sebagai simbol dari Raja Naga Samudra. Nah, sahabat muda, Raja Udir Samudra ditandai batu kepala belut di tengah sawah yang merupakan simbol dari raja-raja Tritunggal, yaitu Raja Singasamudra, Naga Samudra, dan Udir Samudra memerintah bersama-sama. Nah, sahabat muda, pasca kekuasaan Raja Tritunggal berlanjut ke Raja Elang Samudra atau Raja Singamaruta, kemudian dilanjutkan oleh Ratu Sima pada era dinasti Kalingga Mataram kuno. Nah, sahabat muda, dari pembicaraan ini dapat kita pahami bahwa kawasan Duplang Kamal, Socolor, Pekauman, Godedek sampai dengan Desa Pandak Tapen dikukuhkan sebagai kawasan otonomi Kamal Pandak yang oleh Raja Selo Agung atau Watugong ditandai prasasti Watugong Dirambi Puji. Nah, pada Watugong itu dapat kita telusur ternyata ada penggambaran kepala geladek yang merupakan simbol Raja Saka. Nah, geladek ini dipahami sebagai burung hudhud yang merupakan simbol dari Nabi Huda. Nah, sahabat muda, pada Watugong itu juga terdapat aksara Sulaimanasura. Nah, dengan demikian Watugong yang juga memuat gambar geladek ini menandaskan bahwa Raja Geladek atau Raja Huda merupakan penerus Raja Sulaiman yang dikukuhkan dengan adanya nama Sulaimana di situ. Nah, di situ juga ada aksara Pawataswara yang menginformasikan bahwa wilayah ini merupakan perbatasan peresmian daerah otonomi Kamal Pandak. Nah, Kamal Pandak artinya asem kecil yang dimaksudkan sebagai pasemon atau isyarat kawasan Kamal sampai Pandak sebagai tempat Raja Anoman alias Raja Nuh saat muda. Nah, demikian sahabat muda, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.